حسن يا رب لنا الخلقا طهر فلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin amma ba'du. Adik-adik kelas 9 yang berbahagia, di bab 2 ini materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti akan membahas tentang haji dan umroh. Haji dan umroh menyatukan umat Islam seluruh dunia. Baik, apa saja materi yang berkaitan dengan haji dan umroh, kita akan membahasnya. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian haji dan umroh. Haji artinya adalah menyengaja, sedangkan umroh artinya adalah berkunjung atau disebut juga dengan haji kecil. Nah, menyengaja kemana, berkunjung kemana, yaitu antara haji dan umroh itu tujuannya adalah ke Ka'bah atau Baitullah. Baitullah adalah rumah Allah, Masjidil Haram. Di sana terdapat Ka'bah yang dijadikan kiblatnya umat manusia seluruh dunia ketika sholat. Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim sebelum Masehi. Maka di sana terdapat Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu adalah sebuah batu yang di situ terpahat telapak kaki Nabi Ibrahim. Batu itu yang dulunya seperti lift ya. Jadi bisa naik sendiri, bisa turun sendiri dengan izin Allah. Ketika naik untuk meletakkan batu di atasnya, ketika turun mengambil batu, sehingga terbangunlah Ka'bah yang tinggi seperti itu, bangunan itu. Nah, tujuannya haji dan umroh itu untuk menunaikan beberapa amal ibadah dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, dari sini bisa kita bedakan. Haji adalah menyengaja, umroh adalah berkunjung ke Ka'bah atau Baitullah untuk menunaikan beberapa amal ibadah dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum haji dan umroh. Haji dan umroh. Haji memiliki hukum wajib. Wajib bagi yang mampu. Pengertian dari mampu di sini adalah ada biaya untuk bekal berangkat haji dan pulang, dan keluarga yang ditinggal di rumah tidak kelaparan atau masih bisa makan. Sedangkan umroh itu bisa wajib bila dilaksanakan sebagai rangkaian ibadah haji, karena orang yang berhaji pasti akan melaksanakan umroh. Nah, pembahasan antara umroh yang wajib ini akan dibahas nanti. Ada kalanya umroh itu memiliki hukum sunnah bila tidak sebagai rangkaian ibadah haji atau dilaksanakan tidak di bulan haji, maka umroh ini sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fihi ayatun, fihi di sana di Mekah, ayatun ada
tanda-tanda kekuasaan Allah, bayinatun yang jelas. Apa itu? Di antaranya yaitu maqamu Ibrahim, makom Ibrahim, yang saya katakan seperti lift, adalah batu yang bisa naik dan bisa turun untuk membangun Ka'bah tadi. Wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang memasuki kota Mekah, memasuki Masjidil Haram, maka kana amina, maka dia amina, aman. Walillahi 'alan nas, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah, hajjul baiti, adalah haji ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata'a, bagi orang yang berkuasa atau kuasa atau mampu, ilaihi, menuju kepada Baitullah, sabila, ada jalan menuju ke Baitullah dan mampu. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar dengan haji ini, fa innallaha, sesungguhnya Allah itu ghaniyun, zat yang maha kaya, anil alamin, dari seluruh alam semesta. Allah itu maha kaya. Orang yang kufur, dia akan rugi dengan sendirinya, dia akan menyesal dengan sendirinya. Selanjutnya, istilah-istilah dalam haji dan umroh. Ada namanya syarat haji. Syarat haji itu apa? Sesuatu yang melekat dalam diri seseorang yang menjadikan seseorang wajib menunaikan haji. Jadi dirinya itu tertempeli suatu sifat yang di situ sifatnya itu mewajibkan seseorang itu ibadah haji. Ketika seseorang itu tidak memiliki sifat yang melekat dalam diri seseorang yang menjadikan mewajib, berarti orang tersebut tidak dikategorikan memenuhi syarat wajib haji. Sekarang rukun haji. Rukun haji adalah ritual haji yang harus dikerjakan dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Nah, berarti harus dilakukan. Kalau tidak melaksanakan rukun haji satu saja, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh dibayar dengan denda. Sekarang wajib haji. Wajib haji adalah ritual haji yang harus dikerjakan dan bila ditinggalkan bisa diganti dengan denda. Nah, dendanya apa ini? Nanti akan kita bahas. Sunnah haji. Sunnah haji adalah ritual haji yang bila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Larangan haji, sesuatu yang bila dilakukan menyebabkan hajinya tidak sah. Nah, kalau melanggar larangan haji maka hajinya tidak sah. Sebagaimana sholat, ketika melanggar larangan sholat, berbicara, kemudian garuk-garuk melebihi 3 kali, kemudian tidak wudhu, maka tidak sah. Nah, larangan haji akan kita bahas nanti. Denda haji, nah ini adalah denda haji ya. Denda atau dam yang harus dibayar karena meninggalkan wajib haji dan melanggar larangan haji. Sekarang syarat seseorang wajib haji dan umroh. 1. Islam. Nah ini, ketika seseorang itu Islam maka dia memenuhi syarat untuk berkewajiban menjalankan haji. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal sehat, orang gila tidak termasuk. Merdeka, bukan budak. Nah, bukan budak atau hamba sahaya. 5. Mampu. Ada biaya dalam perjalanan haji dan kebutuhan keluarga yang di rumah. Apabila seseorang telah memenuhi syarat 5 ini, maka dia wajib melaksanakan haji dan umroh. Apabila tidak melaksanakan, akan dikenakan dosa dan hartanya tidak barokah. Harta yang tidak barokah itu adalah harta yang walaupun banyak tapi tidak mencukupi kehidupannya. Akan merasa kekurangan terus, padahal hartanya melimpah. Itu salah satu tanda tidak berkah. Harta yang berkah walaupun sedikit,
ia tidak merasa kekurangan sedikit pun. Sekarang rukun melaksanakan haji. 1. Ihram disertai niat. Ya. Niatnya apa? Labbaik Allahumma hajja. Kau penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kedua, wukuf di padang Arafah, berdiam diri ya. Yang ketiga, tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan jarum jam. 3, sya'i, lari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah 7 kali. Tahallul, bercukur sebagai tanda selesainya haji dan umroh. Tertib ini harus urut. Antara poin 1 dan poin 6 harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Kemudian rukun umroh, yang membedakan antara rukun haji dan umroh adalah sama. Yang membedakan adalah umroh tidak ada wukuf. Sekarang wajib haji. Ihram dari mikot, batas dan waktu yang telah ditentukan. 2. Berhenti di Muzdalifah. Yang ketiga, melempar jumroh akobah pada hari raya haji atau Idul Adha. Jadi ketika di luar daerah yang tidak berhaji itu melaksanakan sholat id dan menyembelih kurbannya, ketika orang ibadah haji, ya tidak wajib melakukan sholat Idul Adha, tapi jumroh akobah ini melempar 3 jumroh, jumroh ula, wusta, dan yang terakhir itu. Yang kelima, bermalam di Mina. 6. Tawaf wada. 7. Tidak melakukan larangan haji. Nah, wajib umroh, ihram dari mikot pada waktu dan tempat yang ditentukan. Nah, tempatnya ditentukan, akan tetapi waktunya ini, waktu ihramnya umroh itu waktunya tidak ditentukan atau selonggarnya. Kalau haji kan ditentukan pada bulan-bulan haji. Nah, nomor 2, menjauhi segala larangan umroh, sama dengan haji. Sunnah haji, haji ifrad, mendahulukan haji kemudian umroh. Membaca talbiyah selama ihram sampai melempar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu dia. Berdoa sesudah membaca talbiyah. 4. Membaca zikir ketika tawaf. 5. Sholat 2 rakaat sesudah tawaf. 6. Masuk ke Ka'bah, itu adalah sunnah. Larangan haji dan umroh bagi laki-laki memakai pakaian berjahit. Nah, tidak boleh ada pakaian berjahit sehelai pun. Menutup kepala juga tidak boleh. Pakai kopiah tidak boleh. Pakai belangkon tidak boleh. Bagi perempuan, menutup muka dan telapak tangan tidak boleh. 5. Bagi laki-laki dan perempuan, memakai wangian, memotong kuku, sebelum tahallul, minyak wangi, akad nikah, bersetubuh, berburu, membunuh binatang darat, liar maupun halal dimakan. Itu. Nah, yang saya katakan dam tadi ini, tidak mengerjakan haji ifrad. Nah, itu 1 ekor kambing ya. Haji ifrad itu mendahulukan haji dan mengakhirkan umroh. Jadi adik-adikku, ketika di bulan haji, seseorang di awal tadi akan saya jelaskan bahwa orang yang haji itu pasti umroh. Nah, tinggal didahulukan mana. Kalau didahulukan haji kemudian umroh, maka tidak membayar dam karena melakukan haji ifrad. Akan tetapi kalau mendahulukan umroh kemudian haji, itu namanya haji tamattu, maka harus membayar seekor kambing. Apalagi haji kiron. Haji kiron itu
haji dan umrah dilaksanakan bersama-sama. Nah, itu yang di bulan haji. Kalau di luar bulan haji ya umrah sakarepmu ya. Melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut. Nah, ini wajib damnya itu. Berhubungan suami istri, nah, itu menyembelih unta itu, berburu itu juga nggak boleh waktu haji. Ketika sudah tahallul maka boleh. Terlambat datang tadi. Nah, sekarang hikmah haji dan umrah apa? Bagi individu. Nah, diampuni dosa besar dan kecil oleh Allah. Dosa manusia itu kalau dikumpulkan sejak lahir sampai dewasa itu tidak terhitung jumlahnya. Nah, hanya Allah yang mampu mengampuninya. Nah, untuk diampuni dosanya itu maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Istighfar, haji lah, itu haji itu merupakan salah satu sarana untuk meminta ampun kepada Allah, mensucikan jiwa dan lebih dekat dengan Allah. Insya Allah setelah haji pikiran-pikiran yang maunya suram, sedih, galau, sering susah itu dengan haji insya Allah hatinya akan bersih karena dekat dengan Allah, melihat Ka'bah, mengunjungi tempat-tempat yang menjadi saksi perjuangan para nabi, mensyukuri nikmat Allah berupa harta. Karena la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Barang siapa yang kufur akan azabnya Allah sangat pedih. Hikmah haji dan umrah bagi umat Islam pada umumnya menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, mempererat tali persaudaraan, sarana berdakwah dan saling berbagi keadaan dan tradisi berislam di daerah masing-masing. Oh, Islam di rumahku ada yang pakai belangkon, ada yang pakai kopiah, ada mulutan loh, ada gendurenan loh. Nah, seperti itu. Ada halal bihalal loh, seperti itu. Mengutamakan kepentingan agama dari kepentingan pribadi. Nah, itu tadi adik-adik ya, materi tentang haji sangat banyak sekali itu. Semoga nanti kita semuanya bisa ditakdirkan oleh Allah mendapatkan rezeki yang banyak, bisa berangkat ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang nomor 5. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.